Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Minggu 1 Februari tahun 2026, merupakan minggu keempat sesudah Epifani. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 30. Ulangan pasal 30, demikianlah firman Tuhan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan, Allahmu, menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan, Allahmu, akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan, Allahmu, telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sana pun Tuhan, Allahmu, akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan, Allahmu, akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan, Allahmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan, Allahmu, akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu, yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan, Allahmu, akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan, Allahmu, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, yang tertulis dalam kitab Taurat ini dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan, Allahmu, di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah, kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini,
kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dengan tema pilihan antara kehidupan atau kematian. Pilihan yang Allah berikan kepada umatnya hanya ada dua, mengasihinya dan hidup, atau berpaling darinya dan mati. Itu yang Allah tawarkan kepada umat dalam nas hari ini. Dalam pasal sebelumnya, Musa sudah menasihatkan untuk hidup setia kepada Tuhan. Namun jika ternyata mereka tidak setia dan Tuhan menghalau mereka di ayat pertama, maka masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Jika mereka mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memulihkan dan mengumpulkan mereka di ayat 2-3, dan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, serta memberkati mereka lebih dari nenek moyang mereka di ayat yang kelima. Tuhan akan menyunat hati mereka sehingga mereka dapat mengasihinya dengan segenap hati dan taat kepada perintahnya di ayat yang keenam. Mereka akan diperhadapkan pada kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan di ayat 15. Umat diperintahkan untuk mengasihi Allah dan tidak menyembah ilah-ilah lain di ayat 17. Dengan demikian, kita seharusnya mengerti bahwa ini bukan hanya masalah kehidupan atau kematian di bumi, tetapi tentang kehidupan atau kematian kekal. Apakah ini relevan dengan kita umat Kristen? Tentu saja. Sama seperti umat perjanjian lama, kita diperhadapkan pada pilihan mengasihi Allah atau ilah lain. Ini soal iman dan menyangkut keselamatan kekal. Tak semua orang Kristen akan selamat, karena tidak semua orang Kristen memiliki iman yang sejati. Sebagian bisa murtad. Bandingkan dengan Matius 13 ayat 20-21, dan ada yang Tuhan pesan katakan bahwa ia tidak pernah mengenal, walaupun mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bandingkan dengan Matius 7 ayat 21-23. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti bukan hanya mengatakan mengasihi di mulut, tapi hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintahnya. Lihat Yohanes 14 ayat 15. Apakah kita telah hidup dengan menaati perintahnya? Jika kita masih hidup menurut kehendak kita semata, maka firman Allah hari ini perlu kita tanggapi dengan serius. Mari kita memilih kehidupan dan kesejahteraan selama hari masih siang dan kesempatan masih ada. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami ucap syukur di hari Minggu ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh membuka hati kami, selidiki hati kami Tuhan, dan kami membuka hati dengan rendah hati. Kami mempersilakan Engkau menilik setiap hati kami. Kiranya Engkau yang membuka mata hati kami Tuhan, supaya kami boleh menyadari segala kesalahan yang telah kami lakukan selama ini. Mampukan kami jika kami tidak menaati firman-Mu, perintah-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak egois, berpegang pada ego kami masing-masing. Mampukan kami untuk boleh mengerti perintah-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah kami untuk fokus Tuhan kepada keselamatan, tidak hanya di dunia ini, tapi keselamatan yang kekal. Kehidupan bersama Engkau di surga yang baka. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah di hari Minggu indah ini. Kami yakin kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah.